Rasa sakit yang tidak nyaman, nyeri melilit di ulu hati. Pernahkah Anda merasakannya? Atau mungkin heartburn, rasa panas di dada yang tak kunjung hilang, atau perut begah setelah makan, sudah jadi teman setia Anda. Jika ya, Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia menderita penyakit yang disebut gastritis atau radang lambung. Dan hari ini kita akan melihat akar masalahnya langsung di dapur Anda. Lebih tepatnya, di dalam kulkas Anda. Kita akan bahas 7 kelompok makanan terburuk yang bisa mengubah sedikit ketidaknyamanan itu menjadi siksaan yang nyata. Dan saya janji, ini bukan sekadar daftar panjang pantangan yang membosankan. Kami akan jelaskan mengapa setiap makanan ini bisa menyakiti lambung Anda dan kenapa berhenti mengonsumsinya adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena poin ke-7 dalam daftar kita pasti akan mengejutkan Anda. Banyak yang mengira makanan ini sehat dan bagus untuk diet, padahal mereka tidak menyadari bahaya tersembunyi saat Anda menderita gastritis. Mari kita mulai bedah menu Anda sekarang juga. Sebelum kita mulai menyingkirkan makanan, mari kita pahami sebentar, apa sih gastritis itu? Dengan bahasa yang sederhana, bayangkan dinding bagian dalam lambung Anda dilapisi oleh lapisan pelindung yang lembut, seperti beludru. Lapisan inilah yang kita sebut mukosa atau selaput lendir, yang melindungi dinding lambung dari asam lambung, asam klorida, yang sangat agresif. Asam ini sendiri penting untuk mencerna makanan. Gastritis adalah kondisi di mana lapisan pelindung, mukosa ini mengalami peradangan dan kerusakan. Ia menjadi tipis, memerah, dan sangat sensitif. Ini seperti Anda mengalami kulit terbakar matahari, sunburn, tapi ini terjadi di dalam perut Anda. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari bakteri Helicobacter pylori, stres, hingga penggunaan obat-obatan tertentu. Tapi, penyebab paling umum yang memicu kambuhnya gastritis yang sudah ada adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi bisa menjadi penenang bagi luka bakar ini, atau sebaliknya, malah menyiramnya dengan asam. Itulah mengapa diet untuk penderita gastritis bukan sekadar saran, melainkan pondasi utama dalam pengobatan. Tujuan kita adalah menghilangkan semua pemicu iritasi dan memberi waktu bagi mukosa untuk pulih. Nah, musuh pertama kita, yang seringkali menyamar sebagai penambah selera makan atau penguat rasa, adalah makanan pedas dan berbumbu tajam. Ada mitos populer yang mengatakan bahwa cabai pedas bisa menyebabkan tukak lambung. Sebenarnya, ini tidak sepenuhnya benar. Capsaicin, zat yang memberikan sensasi panas pada cabai, tidak akan serta-merta melubangi lambung yang sehat. Tapi, jika Anda sudah menderita gastritis atau radang lambung, situasinya akan berubah total. Bayangkan Anda baru saja mengalami luka bakar di tangan. Tentu Anda tidak akan mengolesi luka bakar itu dengan alkohol atau menaburinya dengan garam, bukan. Itu pasti akan sangat menyakitkan. Nah, seperti itulah cara makanan pedas bekerja pada lapisan lambung yang sedang meradang. Makanan pedas tidak menciptakan luka baru, tapi ketika ia mengenai kerusakan atau peradangan yang sudah ada, ia berfungsi sebagai iritan kimiawi yang sangat kuat. Capsaicin akan merangsang reseptor rasa sakit, melipat gandakan ketidaknyamanan, dan memicu aliran darah yang deras ke area yang meradang. Hal ini justru memperparah pembengkakan. Ini sama saja seperti Anda terus-menerus menggaruk luka yang sedang dalam proses penyembuhan, sehingga tidak memberinya kesempatan sama sekali untuk pulih. Ketika kita bicara soal makanan pedas, apa sebenarnya yang kita maksud? Daftar makanan pedas ini cukup panjang, dan beberapa item di dalamnya mungkin mengejutkan Anda. Tentu saja yang utama adalah semua jenis cabai, termasuk cayenne pepper dan jalapeno. Ini juga mencakup saus-saus pedas seperti Tabasco, Sriracha, atau Ajika. Namun, bahaya kepedasan tidak hanya terletak pada makanan yang sudah jelas. Berhati-hatilah dengan horseradish, mustard, dan wasabi. Meskipun sumber pedasnya berbeda, efek iritasinya pada selaput lendir sama kuatnya. Perhatian khusus harus diberikan pada sumber-sumber kepedasan yang tersembunyi. Misalnya, banyak produk olahan daging seperti sosis dan frankfurter yang mengandung lada hitam dan cabai dalam jumlah banyak untuk meningkatkan rasa. Hal yang sama berlaku untuk keripik, kerupuk, dan banyak produk yang difermentasi atau diasamkan. Bahkan beberapa campuran bumbu yang terlihat tidak berbahaya pun dapat mengandung cabai bubuk. Oleh karena itu, saat Anda mengalami serangan gastritis, sangat penting untuk membaca dengan cermat komposisi produk. Hindari segala sesuatu yang mengandung kata pedas, berbumbu,
atau lada dan cabai dalam bentuk apapun. Tapi, bagaimana caranya membuat makanan tetap enak kalau tidak boleh pakai bumbu? Anda mungkin bertanya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Menghindari rasa pedas sama sekali bukan berarti Anda harus makan makanan yang hambar atau tanpa rasa. Sebenarnya, ada banyak sekali sumber aroma dan rasa yang tidak hanya aman, tapi justru sangat bermanfaat untuk lambung Anda. Sahabat terbaik Anda di dapur adalah daun-daunan segar dan herbal kering. Dill, peterseli, basil, daun ketumbar, rosemary, dan thyme, semuanya bisa memberikan aroma yang luar biasa pada masakan tanpa menimbulkan iritasi. Sebagai pengganti cabai pedas, Anda bisa memakai sedikit bubuk paprika. Ini bagus untuk memberi warna dan sedikit rasa manis yang ringan. Beberapa rempah seperti kunyit dikenal memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Namun, meskipun kunyit sehat, tetaplah berhati-hati dan masukkan ke dalam menu harian Anda sedikit demi sedikit. Jahe juga bisa bermanfaat, tapi hanya dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan jangan dikonsumsi saat lambung Anda sedang kambuh parah, karena jahe juga bisa memicu rasa panas. Aturan utamanya adalah selalu dengarkan tubuh Anda. Mulailah dengan rasa yang sederhana dan bersih, lalu secara bertahap tambahkan herbal yang diizinkan sambil memperhatikan bagaimana reaksi lambung Anda. Kita lanjut ke poin kedua dalam daftar hitam atau daftar pantangan kita, yaitu makanan berlemak dan makanan yang digoreng, kentang goreng yang keemasan, sayap ayam renyah, atau makanan berminyak favorit lainnya. Memang terdengar sangat menggugah selera. Tapi bagi lambung yang menderita gastritis, ini adalah bencana besar. Mari kita bedah alasannya. Makanan berlemak sangat memperlambat proses pencernaan. Lambung memerlukan waktu dan upaya ekstra untuk memecah lemak-lemak tersebut. Akibatnya, makanan tertahan di lambung, bahkan bisa beberapa jam lebih lama dari waktu normal. Bayangkan seperti kemacetan parah di jalan tol. Mobil berhenti, mesin terus bekerja, dan udara tercemar. Hal yang sama terjadi di dalam perut Anda. Selama makanan tertahan, lambung terus-menerus memproduksi asam lambung secara aktif. Asam ini, dalam jangka waktu yang lama, akan terus bersentuhan dengan lapisan mukosa Anda yang memang sudah meradang. Ini menghasilkan apa yang kita sebut serangan ganda. Pertama, peregangan mekanis pada dinding lambung karena makanan yang menumpuk. Kedua, paparan kimiawi asam lambung yang terlalu lama. Kondisi ini pasti akan memicu nyeri, rasa begah, sendawa, hingga sensasi terbakar di dada atau heartburn. Mari kita susun daftar hitam, atau sebut saja daftar buruk, untuk semua makanan berlemak dan yang digoreng yang paling merugikan kesehatan. Di posisi pertama, tentu saja ada makanan cepat saji, fast food, seperti hamburger, kentang goreng, dan nugget. Makanan ini tidak hanya mengandung lemak dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi juga diolah menggunakan minyak yang dipakai berulang kali. Hal ini menghasilkan pembentukan lemak trans yang sangat berbahaya bagi seluruh tubuh. Selanjutnya, semua makanan yang dimasak dengan cara digoreng celup, deep fry, juga masuk daftar ini. Contohnya adalah donat, ceburek, dan jenis gorengan lain yang serupa. Daging berlemak tinggi, seperti daging babi dan domba atau kambing, terutama jika disajikan dalam bentuk goreng atau dipanggang, juga harus dihindari. Termasuk di dalamnya adalah sosis berlemak, bacon, dan lemak hewani padat. Berhati-hatilah juga dengan produk susu yang tinggi lemak, seperti krim kental, krim asam, sour cream, dan mentega yang dikonsumsi dalam porsi besar. Bahkan camilan yang terkesan sehat, seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, jika dimakan dalam jumlah yang terlalu banyak, dapat menyebabkan masalah kesehatan karena tingginya kandungan lemak. Lemak tersembunyi juga banyak ditemukan pada kue-kue, kue tart dengan krim, coklat, dan berbagai jenis saus, terutama mayones. Namun, tidak semua lemak itu buruk. Anda tidak boleh menghilangkannya sepenuhnya dari diet, karena lemak dibutuhkan untuk penyerapan vitamin dan produksi hormon. Penting untuk mengganti lemak jahat dengan lemak baik, serta mengubah cara Anda memasak makanan. Daripada menggoreng dengan banyak minyak, coba terapkan metode memasak lainnya. Memanggang di oven, mengukus, menumis, merebus, atau memanggang di atas panggangan, grill. Semua cara ini memungkinkan Anda menyiapkan hidangan lezat dengan sedikit lemak. Sebagai pengganti daging berlemak tinggi, pilih daging sapi tanpa lemak, dada ayam, daging kalkun, atau ikan. Sumber lemak sehat dapat mencakup alpukat, minyak zaitun perasan dingin,
Campurkan pada makanan yang sudah matang, jangan gunakan untuk menggoreng, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Namun, konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian harus sangat dibatasi, hanya beberapa butir sehari, dan pastikan ini dilakukan saat Anda dalam masa pemulihan, remisi. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, tanpa harus membebani perut yang bermasalah secara berlebihan. Musuh ketiga yang harus kita waspadai adalah makanan dan minuman yang bersifat asam. Logikanya sangat sederhana. Lambung kita sudah memiliki keasaman yang tinggi, sementara lapisan mukosanya sedang meradang dan sangat sensitif. Dengan menambahkan makanan yang juga sangat asam ke lingkungan ini, kita seperti memperparah keadaan. Ini adalah luka bakar kimia langsung pada area mukosa yang tidak terlindungi. Tingkat keasaman diukur menggunakan skala pH. Angka 77 menunjukkan tingkat netral, angka di bawah 7 berarti asam, dan angka di atas 7 berarti basa atau alkali. pH normal cairan lambung berkisar antara 1,5 hingga 2,5. Ini adalah lingkungan yang sangat-sangat asam. Jika lapisan lambung Anda sehat, ia mampu menahan keasaman ini. Namun, jika Anda menderita gastritis, daya lindungnya menjadi lemah. Asupan asam tambahan dari luar memaksa lambung bekerja dalam mode ekstrim. Hal ini menyebabkan peningkatan rasa sakit, kejang perut, dan mulas atau sensasi terbakar, heartburn. Ini adalah kelompok makanan yang paling jelas harus dihindari. Menghilangkannya dari menu makanan Anda memberikan kelegaan yang hampir instan saat gastritis Anda kambuh. Nah, siapa sih biang keladi utama dari serangan asam ini? Di urutan pertama, tentu saja, ada buah-buahan sitrus, lemon, jeruk manis, grapefruit, dan mandarin. Meskipun dikenal akan manfaatnya dan kandungan vitamin C yang tinggi, semua ini adalah pantangan keras, tabu saat kondisi lambung sedang kambuh atau meradang. Apalagi jus segar yang diperas langsung dari buah-buahan ini. Ini sama saja dengan serangan asam yang terkonsentrasi, jadi Anda harus 2 kali lipat menghindarinya. Di posisi kedua ada tomat dan semua produk olahannya. Tomat memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, jadi saus tomat, pasta tomat, leco, jus tomat, bahkan tomat segar dalam jumlah besar dapat memicu iritasi yang parah. Buah-buahan dan beri asam lainnya, seperti nanas, kiwi, cranberry, dan ceri, juga termasuk dalam daftar pantangan ini. Jangan lupakan cuka. Semua acar, makanan yang diasinkan, dan dressing salad yang menggunakan cuka wajib dieliminasi dari menu harian Anda. Bahkan sauerkraut atau asinan kubis fermentasi, meskipun bermanfaat bagi kesehatan usus, dapat berbahaya bagi penderita gastritis dengan asam lambung tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan asam organik di dalamnya. Apa kita benar-benar harus berhenti makan semua buah dan sayur? Tentu saja tidak. Yang penting, kita hanya perlu memilih jenis yang tingkat keasamannya lebih rendah. Buah-buahan yang paling bersahabat dengan lambung Anda adalah pisang dan melon. Keduanya bersifat basa atau alkali dan bahkan bisa membantu menetralkan kelebihan asam lambung. Buah lain yang mudah dicerna adalah apel manis. Coba konsumsi dalam bentuk panggang karena lebih lembut di lambung. Buah pir, persik, dan aprikot. Untuk sayuran, Anda tak perlu ragu mengonsumsi timun, labu siam atau zucchini, labu kuning, wortel, beet, brokoli, dan kembang kol. Kentang, terutama yang diolah menjadi pure atau bubur, sangat baik untuk melapisi dinding lambung dan meredakan iritasi. Sebagai ganti dressing salad yang mengandung cuka, Anda bisa menggunakan sedikit minyak zaitun, yogurt rendah lemak, jika Anda tidak sensitif terhadap produk susu, atau saus yang terbuat dari alpukat. Kuncinya adalah variasi dan moderasi. Dengan cara ini, Anda tetap bisa mendapatkan semua vitamin yang dibutuhkan, tanpa harus melukai lambung Anda. Mari kita lanjutkan. Produk keempat yang sering menjadi bagian dari ritual pagi banyak orang adalah kopi. Bagi banyak orang, secangkir kopi yang harum identik dengan semangat dan penanda dimulainya hari. Namun, bagi penderita gastritis, kopi justru identik dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Mengapa demikian? Kopi memiliki setidaknya 2 mekanisme dampak negatif yang langsung menyerang lambung. Pertama, kafein yang terkandung di dalamnya merupakan stimulan kuat yang memicu produksi asam lambung. Saat Anda meminum secangkir kopi, lambung Anda akan mulai memproduksi asam seolah-olah Anda baru saja menghabiskan porsi makan siang yang besar.
meskipun Anda meminumnya saat perut masih kosong. Kelebihan asam ini kemudian mulai mengikis dan merusak lapisan mukosa lambung yang sedang meradang. Kedua, kopi dapat melemaskan sfinkter esofagus bagian bawah. Ini adalah cincin otot yang berfungsi sebagai pembatas antara kerongkongan dan lambung. Ketika otot ini kendur, isi lambung yang asam bisa naik kembali ke kerongkongan, sehingga menyebabkan rasa perih dan nyeri ulu hati yang sangat menyiksa. Jadi, kopi menyerang dari dua sisi sekaligus, yang menjadikannya salah satu minuman yang paling wajib dihindari bagi penderita gastritis. Lalu, bagaimana dengan alternatifnya? Apakah kopi dekafein bisa jadi penyelamat? Sayang sekali, jawabannya tidak. Meskipun kopi dekafein memiliki kadar kafein yang jauh lebih rendah, ia tetap memicu produksi asam lambung. Selain itu, biji kopi sendiri bukan hanya kafeinnya, mengandung banyak jenis asam lain yang juga bersifat iritatif pada lapisan mukosa lambung. Bagaimana dengan teh? Teh hitam mengandung kafein, meskipun jumlahnya tidak sebanyak kopi, dan tanin yang juga bisa menyebabkan masalah bagi lambung. Teh hijau memang dianggap lebih ringan, namun Anda tetap perlu berhati-hati. Pilihan yang paling aman dan bahkan menyehatkan adalah teh herbal. Teh chamomile memiliki efek antiinflamasi dan menenangkan. Teh adas manis, fennel berguna untuk mengatasi kembung. Teh peppermint dapat membantu meredakan spasme, tapi hati-hati. Teh ini juga berpotensi mengendurkan katup sfinkter kerongkongan. Jadi jika Anda menderita sakit maag atau heartburn yang parah, lebih baik hindari. Pengganti kopi yang sangat baik adalah chicory. Minuman ini bebas kafein, memiliki rasa pahit yang mirip kopi, dan sangat baik untuk pencernaan karena kandungan inulin di dalamnya. Produk kelima dalam daftar kita ini benar-benar tidak kenal ampun terhadap lambung Anda. Itu adalah alkohol. Jika produk sebelumnya hanya kita sebut sebagai pemicu iritasi, maka alkohol adalah racun yang sesungguhnya bagi lapisan mukosa lambung. Dampak buruknya sudah terbukti dan tidak dapat dibantah. Etanol atau alkohol etil memiliki efek toksik langsung pada sel-sel di lapisan mukosa. Zat ini secara harfiah melarutkan lapisan lendir pelindung yang bertugas mencegah dinding lambung mencerna dirinya sendiri. Akibatnya, asam lambung dan enzim pencernaan langsung menyerang sel-sel yang tidak terlindungi. Hal ini dapat menyebabkan luka bakar kimiawi, pembengkakan, bahkan pendarahan kecil. Bayangkan Anda sedang menghilangkan cat dari permukaan menggunakan pelarut atau thinner. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan alkohol terhadap pertahanan internal Anda. Selain itu, alkohol, sama seperti kopi, merangsang produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga memperburuk keadaan. Jika dikonsumsi secara teratur, hal ini akan memicu berkembangnya gastritis alkoholik kronis, suatu kondisi yang sangat sulit untuk diobati. Seringkali kita mendengar alasan seperti, "Saya hanya minum sedikit anggur merah, katanya bagus untuk pencernaan," atau "Bir itu alkoholnya ringan, jadi tidak akan merusak." Ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Bagi lapisan lambung yang sedang meradang, tidak ada yang namanya dosis aman atau jenis alkohol yang dianggap ringan. Tentu saja kadar alkohol minuman sangat penting. Vodka atau konyak akan memberikan dampak kerusakan yang lebih cepat dan lebih parah. Namun, bir dan anggur pun sama-sama merusaknya. Bir, selain mengandung alkohol, juga mengandung produk fermentasi dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dapat meregangkan dinding lambung dan memicu ketidaknyamanan. Sementara itu, anggur, terutama anggur putih dan sparkling, memiliki tingkat keasaman yang tinggi, dan ini menjadi faktor iritasi tambahan. Oleh karena itu, selama periode kambuh atau saat gejala gastritis memburuk, semua jenis dan jumlah alkohol harus dihentikan total dan tanpa pengecualian. Ini bukan saatnya mencari kompromi. Kesehatan Anda harus menjadi prioritas utama. Dampak jangka panjang dari kebiasaan minum alkohol saat Anda menderita gastritis bisa sangat fatal. Apa yang awalnya hanya kambuh sementara, jika terus dibantu oleh alkohol, perlahan akan berubah menjadi gastritis atrofi kronis. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel mukosa lambung yang bertugas memproduksi asam lambung dan lendir pelindung mulai rusak, mati dan kemudian digantikan oleh jaringan parut. Lambung Anda tidak lagi berfungsi secara normal. Penyerapan nutrisi utama, terutama zat besi dan vitamin B12, terganggu. Akibatnya timbul masalah kesehatan serius seperti anemia dan gangguan saraf.
Gastritis atrofi juga diklasifikasikan sebagai kondisi prakanker. Ini karena mukosa lambung yang menipis dan berubah meningkatkan risiko Anda terkena kanker lambung secara signifikan. Oleh karena itu, berhenti total dari konsumsi alkohol bukan hanya cara untuk meredakan gejala saat ini saja. Ini adalah investasi terpenting bagi kesehatan masa depan Anda dan upaya pencegahan terhadap penyakit yang mengancam nyawa. Minuman terbaik bagi Anda adalah air putih tanpa karbonasi. Kita masuk ke kelompok ke-6, yang mencakup dua komponen berbahaya sekaligus, minuman berkarbonasi dan produk yang diproses secara mendalam, atau deeply processed products. Mari kita mulai dengan minuman bersoda, baik itu cola yang manis, air mineral berkarbonasi, atau bahkan limun biasa yang terlihat tidak berbahaya. Semuanya mengandung gas karbon dioksida. Ketika masuk ke dalam lambung, gelembung gas ini akan dilepaskan, lalu mengembangkan lambung dari dalam, persis seperti balon yang ditiup. Peregangan mekanis pada dinding lambung ini saja sudah cukup memicu ketidaknyamanan dan rasa nyeri pada penderita gastritis atau sakit maag. Selain itu, tekanan gas ini bisa menyebabkan melemahnya katup kerongkongan bawah, lower esophageal sphincter, dan memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Inilah yang kita kenal sebagai heartburn atau nyeri ulu hati. Minuman bersoda yang manis memberikan serangan 3 kali lipat. Selain gas karbon dioksida, minuman ini mengandung gula dalam jumlah besar yang memicu proses fermentasi, pembusukan di saluran cerna, serta berbagai jenis asam, seperti asam ortofosfat pada cola, yang semakin mengiritasi lapisan mukosa lambung. Kesimpulannya sederhana, bagi penderita gastritis atau sakit maag, semua minuman yang mengandung gelembung gas harus dihindari sepenuhnya. Sekarang mari kita bahas tentang musuh tak kasat mata, produk ultra proses. Kategori ini sangat luas, mencakup semua jenis makanan dengan masa simpan yang sangat panjang dan komposisi yang begitu rumit, sehingga Anda butuh kamus kimia untuk memahaminya. Contohnya adalah sosis, ham, daging olahan, makanan kaleng, makanan instan, keripik, snack kering, mie instan, dan saus kemasan botol. Lalu, apa bahaya dari makanan ini? Pertama, makanan ultra proses mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Garam tidak hanya memicu tekanan darah tinggi, tapi juga mengiritasi lapisan lambung, membuatnya jadi lebih rentan terhadap serangan asam lambung. Kedua, makanan ini penuh dengan pengawet, stabilisator, emulsifier, penguat rasa, dan pewarna. Semua zat kimia ini adalah zat asing bagi tubuh kita. Zat-zat tersebut dapat memicu reaksi peradangan, mengganggu keseimbangan mikrobiota, dan memberikan beban ekstra pada sistem pencernaan. Singkatnya, dengan mengonsumsi produk-produk ini, Anda memaksa lambung Anda yang sedang bermasalah untuk bekerja ekstra keras, mencerna bukan hanya makanan, tapi juga koktail aditif dan bahan kimia berbahaya. Lantas, bagaimana cara kita menghindari jebakan kepraktisan ini? Prinsip utama diet untuk penderita maag adalah kesederhanaan dan kealamian total. Semakin pendek jalur yang ditempuh produk, dari kebun atau peternakan hingga sampai ke piring Anda, maka semakin baik. Usahakan untuk memasak sendiri menggunakan bahan-bahan yang utuh dan tidak diolah, unprocessed. Daripada menggunakan sosis untuk roti lapis, ganti dengan sepotong dada ayam rebus atau daging kalkun yang dipanggang dengan bumbu. Alih-alih menggunakan saus tomat botolan, buatlah saus sendiri dari apel yang dipanggang atau dari sayuran yang ditumis. Sebagai camilan, daripada mengonsumsi keripik, pilihlah rice cake, kerupuk beras, atau buah pisang. Memang hal ini membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dan perencanaan, tapi dampaknya pada kesehatan dan kenyamanan lambung Anda akan jauh lebih besar. Di toko, pastikan Anda membaca label produk dengan cermat. Jika komposisi produk mengandung lebih dari 5 hingga 7 bahan, dan setengah dari bahan tersebut tidak bisa Anda kenali, sebaiknya kembalikan saja produk itu ke rak. Dengan begitu, lambung Anda pasti akan berterima kasih. Dan sekarang, kita sampai pada poin ke-7, poin yang paling kontroversial dan sering diperdebatkan dalam daftar kita, produk susu. Poin inilah yang mengejutkan banyak orang. Anda mungkin bertanya, mengapa? Bukankah segelas susu sudah sejak lama dianggap sebagai obat untuk sakit maag? Nah, disinilah letak jebakan utamanya. Susu memang dapat memberikan kelegaan sementara. Berkat sifatnya yang basa atau alkali, susu mampu menetralkan asam lambung untuk waktu yang singkat, sehingga rasa sakit mereda. Namun, ini hanyalah puncak dari gunung es.
Masalahnya adalah susu kaya akan protein dan kalsium. Kedua komponen ini pada gilirannya adalah stimulan kuat untuk produksi gastrin. Gastrin sendiri adalah hormon yang memerintahkan lambung untuk memproduksi lebih banyak asam klorida. Hasilnya adalah efek bumerang. Awalnya lega hanya sebentar, tetapi dalam waktu setengah hingga 1 jam, gelombang asam yang baru dan jauh lebih kuat akan menyerang kembali dinding lambung yang meradang dengan kekuatan ganda. Ini adalah lingkaran setan yang justru memperparah masalah. Selain efek pantulan asam, ada satu lagi alasan penting mengapa produk susu bisa berbahaya bagi penderita gastritis. Itu adalah intoleransi laktosa. Laktosa adalah jenis gula yang terkandung dalam susu, dan untuk memecahnya kita membutuhkan enzim khusus bernama laktase. Pada banyak orang dewasa, produksi enzim laktase ini cenderung menurun. Jika seseorang yang kekurangan laktase minum susu, laktosa yang tidak terpecah akan langsung masuk ke usus. Di sana, laktosa ini akan menjadi makanan bagi bakteri, yang kemudian memicu proses fermentasi. Proses inilah yang menyebabkan gejala seperti perut kembung, banyak gas, kram, dan diare. Semua gejala ini memberikan beban tambahan pada seluruh sistem pencernaan. Secara tidak langsung, hal ini memperburuk kondisi gastritis yang ada, menimbulkan ketidaknyamanan, dan memicu asam lambung naik atau reflaks. Seringkali, orang bahkan tidak menghubungkan masalah lambung mereka dengan konsumsi susu, dan malah menganggap semua gejala buruk itu disebabkan oleh gastritis itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk benar-benar memperhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi produk olahan susu. Lantas, bagaimana dengan para penggemar produk susu? Tidak selalu harus berhenti total, tapi kita harus pintar dalam memilih. Susu murni yang tinggi lemak adalah pilihan terburuk. Susu rendah lemak memang sedikit lebih mudah dicerna, tapi efek pantulan asam atau acid rebound tetap ada. Pilihan yang jauh lebih baik adalah produk fermentasi susu. Tapi ada catatannya, kefir rendah lemak, yogurt natural tanpa pemanis atau perasa, serta keju lunak seperti cottage cheese adalah pilihan yang lebih aman. Laktosa di dalamnya sudah diproses sebagian oleh bakteri, sehingga lebih mudah dicerna. Selain itu, produk-produk ini mengandung probiotik yang bermanfaat untuk memulihkan mikrobiota usus yang sehat. Namun, karena produk ini tetap memiliki tingkat keasaman, saat kondisi sedang kambuh parah, sebaiknya hindari dulu. Alternatif yang sangat baik adalah susu nabati, susu oat, susu almond, jika tidak alergi, atau susu beras. Jenis susu ini bebas laktosa dan tidak memicu produksi asam. Coba hentikan dulu semua produk susu ini untuk sementara waktu dan perhatikan bagaimana kondisi tubuh Anda. Anda mungkin akan sangat terkejut dengan hasilnya. Jadi, mari kita rangkum hasil ulasan kita ini. Kita sudah mengidentifikasi 7 kelompok makanan utama yang benar-benar menjadi musuh bagi lambung saat terkena gastritis, yaitu makanan pedas dan berbumbu tajam, makanan berminyak dan digoreng, makanan asam, kopi, alkohol, minuman berkarbonasi yang mengandung produk olahan, dan dengan catatan tertentu, produk olahan susu. Kesimpulan utama yang harus kita ambil adalah, diet untuk penderita gastritis bukanlah hukuman, melainkan pilihan sadar demi kesehatan kita sendiri. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan makanan favorit kita selamanya. Intinya adalah, selama masa kambuh, kita harus memberikan istirahat maksimal kepada lambung kita agar ia punya kesempatan untuk pulih. Dan saat masa remisi, atau ketika kondisi sudah membaik, kita bisa mulai memasukkan kembali makanan ke dalam menu harian kita. Tetapi harus sangat hati-hati, dalam porsi kecil, dan selalu dengarkan baik-baik sinyal dari tubuh Anda. Perhatian terhadap pencernaan kita dimulai dari pilihan sadar, baik saat berbelanja di toko maupun saat memasak di dapur. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika iya, mohon berikan like dan subscribe pada channel kami, agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan terbaru lainnya. Dan sekarang, ada pertanyaan untuk Anda. Makanan apa saja yang memicu rasa tidak nyaman pada lambung Anda? Atau mungkin Anda sudah menemukan makanan tertentu yang justru membantu menenangkan lambung? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita bantu sesama untuk menyusun diet yang paling ideal.